Hai pemirsa, kali ini saya akan mengulas mengenai mengapa pola makan keto dapat cepat menurunkan berat badan dan bagaimana kalau dibandingkan dengan diet-diet yang lain. Ya, pertama-tama keto ini sebenarnya suatu pola makan dan bukan sekedar diet ya. Kalau diet itu misalnya ada orang yang untuk menurunkan berat badan dia melakukan apa ya juicing 21 hari cuma makan buah atau sayur di juicing selama 21 hari ya. Itu kan suatu bentuk yang hanya sementara ya, jelas nggak bisa dipertahankan kan, karena itu tidak lengkap tentunya ya, hanya dengan juicing aja nggak bisa. Jadi itu sesuatu yang temporal. Sedangkan em, kalau keto itu suatu pola makan yang lengkap, Anda nggak cuma waktu diet, Anda teruskan itu juga masih bisa gitu ya. Dan ya contoh lain yang diet lagi adalah ya makan cuma apa sup kubis ya, itu cuma makan itu atau cuma makan kentang ya. Ya, itu kan mekanismenya sih sebenarnya kalau Anda cuma makan satu jenis, lama-lama kan Anda makannya otomatis sudah nggak selera. Anda makan menurun selera makannya, Anda akhirnya kalorinya makin berturun-berturun, tapi Anda juga jadi stres, Anda jadi ngamuan mungkin ya, karena itu sangat-sangat menyiksa gitu ya. Anda lapar banget dan itu suatu yang tidak bisa dipertahankan gitu. Jadi kalau diet itu yang bisa berhasil itu harus tidak membuat Anda kelaparan terus ya, karena itu hanya bertahan beberapa hari ya. Dan itu harus lengkap dalam arti ya itu kalau cuma satu jenis atau satu kelompok makanan tanpa melibatkan jenis makanan yang lain itu juga nggak sustainable, nggak bisa jangka panjang ya. Sedangkan pola makan gitu itu suatu yang pola makan yang lengkap ya dan bisa untuk bahkan seumur hidup mau dijalanin masih bisa ya, bukan cuma waktu diet gitu. Dan uh, kenapa ini cara yang uh, relatif lebih mudah dibanding yang lain ya karena itu rasa kenyang ya. Karena dengan keto ini Anda sampai lupa makan. Kalau lupa makan otomatis turun. Ya memang kalorinya dari segi itu benar bahwa kalau kalori defisit ya turun. Nah, orang bilang ya itu intinya kan sama kalori defisit ya. Tapi kalau Anda mencoba kalori defisit dengan makan karbo, itu sangat sulit, Anda akan lapar terus ya. Dan kedua, ini juga kata masalah insulin ya. Jadi selama insulin itu ada di dalam darah kita dalam konsentrasi yang tinggi, selama insulin tinggi, maka pembakaran lemak itu akan berhenti atau melambat ya. Jadi kalau Anda hanya makan karbo tapi ya masih cukup banyak ya, misalnya 100 gram, 200 gram ya, sudah cukup low carb ya menurut Anda mungkin sudah rendah karbo, tapi insulin Anda tetap akan cukup tinggi ya, tapi tidak setinggi Anda misalnya makan karbonya sampai 500 atau apa namanya sepertiga dari kalori Anda itu semua di karbo, itu tentunya insulinnya akan jauh lebih tinggi. Tapi kalau insulinnya eh, masih cukup tinggi dalam darah, ya lemak nggak akan dibakar. Jadi kalau Anda diet eh, berhasil nih dengan cara ini ya, ada yang pakai beli suplemen ini, terus Anda jalanin program ini 1 bulan, berapa minggu, Anda akan turun. Anda turun mungkin 5 kilo bisa. Tapi harus ingat ya, kalau Anda turun 5 kilo, ya glikogennya itu yang kira-kira yang akan dibakar. Jadi glikogen cadangan yang glukosa itu yang pertama dibakar, itu kira-kira kalau orang gemuk mungkin 1 kilo ya. Dan dalam 1 kilo di glikogen itu terikat kira-kira 3 kilogram air. Ya, jadi kalau ada baru turun 5 kilo, kemungkinan besar itu baru glikogen dan air ya. Ya lemaknya mungkin yang di bagian-bagian yang di sel-sel lemak itu yang di apa rangka tubuh yang deket-deket itu ya di muscle itu iya, tapi kalau yang di perut-perut yang cadangan lemak itu tetap utuh gitu loh. Jadi ya kalau turun 5 kilo itu akan balik lagi ketika Anda makan seperti biasa. Iya memang benar karena Anda makan seperti biasa kan makan karbo. Itu akan mengembalikan glikogen Anda kembali, mengembalikan air Anda kembali. Jadi Anda mungkin turunnya cuma baru 1 kilo gitu loh. Dari 5 kilo itu 4 kilonya itu baru air dan glikogen. Itu balik lagi cepat. Iya memang.
Jadi memang dibilang diet sia-sia itu ya itu karena memang akan ketika Anda makan normal balik lagi, ya memang balik lagi. Tapi kalau Anda keto, Anda turunnya misalnya dalam baru berapa hari aja udah turun 5 kilo. Ya itu memang baru air dan glikogen juga, tapi Anda masih bisa lanjut minggu ketiga, kedua, ketiga, keempat. Nah, mulai dari minggu kedua, ketiga, keempat itu benar-benar Anda bakar lemak gitu loh. Jadi makanya saya dulu coba untuk 6 minggu aja, 6 minggu saya turun 14 kilo gitu ya. Jadi em, betul-betul lemak yang di perut yang itu yang cadangan lemak itu dibakar karena apa? Kalau insulinnya sudah sangat rendah di tubuh, di aliran darah, maka ada hormon lagi yang namanya glukagon itu yang akan lebih dominan sehingga itu mulai bakar-bakar lemak ya. Dan ketika bakar lemak, em, dia juga akan bikin ketones karena otak tidak bisa memakai lemak karena itu nggak bisa lewat ya itu namanya blood brain barrier ya. Jadi akhirnya harus pakai bahan bakar namanya ketones. Ketone akan dikirim ke otak supaya dia jadi bahan bakar dan itu bahan bakar yang lebih bersih ya. Meskipun otak juga masih pakai mungkin sepertiganya masih pakai glukosa tapi dia akan pakai 2/3-nya ketones dan itu yang ternyata otak itu juga suka pakai ketones ya. Dia ternyata pakai 2/3-nya ketones dan itu yang membuat orang epilepsi itu nggak kejang-kejang lagi, membuat orang eh, inflamasi di otaknya mungkin jadi berkurang sehingga nggak gampang cemas, nggak gampang depresi, ya. Dan ketones itu juga membuat anti-inflamasi di tubuh kita, jadi kayak pemadam kebakaran gitu. Jadi em, ketika orang jalan ketogenik, dia itu nggak cuma turun berat badan, dia tuh keuntungannya lain tuh banyak sehingga setelah selesai penurunannya sudah selesai pun orang masih tetap uh, berada di pola makan itu. Tapi kalau Anda merasa terlalu terkekang, Anda masih sangat suka bakmi, Anda sangat suka roti ya, Anda masih suka nasi goreng apa segala macam. Itu ya setelah Anda turun berat badan, Anda mau kembali lagi ke pola makan normal, ya bisa juga sih ya. Ya asal jangan berlebih karena kalau Anda berlebih ya numpuk lagi kan. Ya, jadi ya kalaupun kembali mungkin ya tetap diatur supaya tidak berlebihan, supaya ya mungkin Anda naik dikit nanti Anda balik itu lagi, nggak apa-apa juga sih, tapi uh, ketika Anda bolak-balik itu juga sebenarnya efek ke tubuhnya juga kurang bagus juga ya, tapi lebih baik daripada kalau Anda terus kegemukan nggak pernah nurunin, ya itu kan jauh lebih jelek. Jadi Anda pakai keto hanya untuk nurunin berat badan, setelah itu Anda balik lagi, nanti gemuk lagi, balik lagi keto lagi, ya itu masih lebih baik daripada Anda dalam status yang tetap terus saja kegemukan ya. Jadi itu uh, yang akan sampaikan tentang keto dan semoga bermanfaat. Saya Santoso, salam sentosa senantiasa. Bye bye.